hamba Tuhan yang besar. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sing. Then see my soul, my Savior God to thee. How great Kau besar, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou Malam hari ini kami tinggikan Engkau. Malam hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja sembah. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Kau layak ditinggikan Tuhan. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu, singkat. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu.
namanya disebut Immanuel. Allah dalam kita, namanya disebut Immanuel. Tiga, namanya disebut Immanuel. We welcome you upon this place. We welcome the God that we call Immanuel. We honor you, Lord. Ada berapa di antara saudara percaya bahwa Yesus, Dia selalu menyertai Anda? Tidak pernah sekalipun tidak disertai. Ada berapa di antara saudara hari ini tidak ada orang di samping Anda yang cukup mampu menolong Anda? But the God, Jesus. Alkitab mencatat bahwa I am always with you. Dia selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Ada berapa di antara saudara yang merasa engkau ditinggal? Tidak ada orang di samping Anda. Enggak peduli. Yesus itu lebih dari cukup. Yang setuju boleh katakan amin. Namamu dahsyat Tuhan. Nama
Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Namamu ditinggikan Tuhan. Namamu disanjung tinggi malam hari ini. We just come to worship you, Lord. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah ku sembah sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. We honor you, Lord. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu, Yesus. Ya Tuhan, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu, Yesus. Dalam hidupku selalu Engkau disanjung, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu, Yesus.
katakan, ku sembah. Amin. Ku tinggikan ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku tiada yang seperti Engkau. Tiada yang lain. Hanya Kau. Bapa yang baik, selamanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is no other like you, Lord. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Thank you, Jesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau, Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah,
masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah. Ini pernyataan kami Tuhan, penghiburku hanya Engkau. Amin. Selalu Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata masih ada Tuhan, amin. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Kau. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku. Selalu Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong, penolong hanyalah dirimu, amin. Penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau sungguh setia Tuhan. Kau Bapa yang setia. Ada nama yang luar biasa, namanya Yesus. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyembuhkan kita.
Dia masih bekerja sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat lagi. Boleh kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh naikkan sedikit. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat lagi. Give to the Lord the big hand. Yeah. We give you praise. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Amin, saudara. Boleh nyanyikan sekali lagu-lagu ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan, Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat. Jemaat saja. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Suatu waktu saya berjumpa dengan Yesus. Saya bukan orang yang cukup pantas untuk diselamatkan.
mungkin tidak masuk dalam bilangan, tapi saya berjumpa dengan anugerahnya yang tidak terbilang. His name is Jesus. Dia tidak pernah mencari orang yang hebat. Dia mencari orang yang mungkin paling sederhana hatinya. Ada bahkan di antara kita mungkin berpikir bahwa apakah Yesus masih bisa menolong? Alkitab mencatat, for God so loved the world that He gave His only and beloved Son. Whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life. Alkitab mencatat Bapa itu mengutus anaknya. He gave. Jadi kalau kita ada malam hari ini bukan karena siapa-siapa, tapi telah diberikan anugerah yang paling hebat, yang Anda seharusnya tidak pantas, saya tidak pantas menerimanya. Alkitab mencatat He gave. Dia telah memberikan. Alkitab mencatat Anda dan saya telah menerima dengan cuma-cuma. Karena ada pribadi yang tergantung di atas kayu salib. Ada pribadi yang menyerahkan diri. Dan Alkitab mencatat Dia tidak mati percuma untuk Anda dan saya. Alkitab mencatat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi ada satu yang tidak mungkin, yang tidak bisa Dia buat, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu berhenti mencintai saudara dan saya. Saya salah satu orang yang mendapat anugerah yang tidak pantas seharusnya saya terima. Tapi Yesus menemukan saya. Saya dibesarkan dari keluarga yang kacau. Mungkin bisa F1 naikin dikit please. And the reverb. Thank you. And high. Di tengah keluarga yang tidak harmonis. Dari kecil orang tua saya kalau berantem bisa pakai benda tajam, Bapak Ibu. Sehingga kalau saya ada hari ini produk dari anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dari kecil kalau orang tua saya berantem menggunakan benda tajam, saya nggak ngerti bagaimana. Saya tahu Kristen, tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya. Yesus itu siapa? Saya tahu Kristen, saya tahu Yesus itu Tuhan. Tapi secara pribadi saya nggak tahu secara personally. Sehingga as a Christian ya saya hanya mengikut sebagai agama saja. Sehingga saya nggak tahu kalau berdoa didengar oleh Tuhan apa enggak. Dan buat apa saya mengikut Dia. Dan buat apa saya menjadi Kristen. Saya tidak terlalu dengan jelas dan detail. Sehingga ketika masalah datang bertubi-tubi, saya nggak ngerti kenapa, tapi hari itu saya masih mengucapkan doa. Dan ternyata Alkitab mencatat Tuhan itu mendengarkan doa. Even kita nggak ngerti bagaimana cara pun, saudara, tapi Alkitab mencatat Dia mendengarkan doa. Saya banyak kali berdoa ketika masa-masa yang sulit. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan kalau mama papa saya berantem dan tidak ada yang korban karena menggunakan benda tajam, saya akan mengikut Yesus. Itu saja doa yang sangat sederhana. Dan saya nggak tahu kalau itu mungkin bisa dijawab oleh Tuhan. Tapi suatu waktu, saudara, Yesus menemui saya. Yesus memberikan kasih yang tidak terbatas dalam hidup saya. Suatu waktu saya bertemu dengan seorang dan dia bukan hamba Tuhan. Dia orang biasa, makeup artist. Dan dia cerita kepada saya bahwa Yesus mengasihimu tanpa batas. Air mata saya mengalir karena saya dibesarkan dari keluarga yang kacau. Bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan yang baik seperti orang yang lain. Mereka punya keluarga yang baik, went to the church, go to the church. Dan mereka memiliki keluarga yang lengkap. Saya keluarga yang tidak pantas, keluarga yang kacau. Saya hidup dengan obat, narkoba, dan sering mengalami hal-hal yang sulit untuk saya ucapkan. Sehingga saya berpikir bahwa saya tahu Yesus dari kecil. Tapi siapa Allah itu saya nggak ngerti. Sehingga ketika dia berkata kepada saya bahwa Yesus mengasihimu, air mata saya mengalir, tidak bisa saya bendung dalam hati saya. Jika Yesus mengasihi saya, mungkin Dia akan menolong saya, Dia akan menyelamatkan saya, dan bisa memulihkan keluarga saya, dan bisa memberi kekuatan buat saya. Hari itu saya menerima Yesus as a Savior, as my Father. I received Him. Not about religion. It's not about religion. Kadang kita mengikut Yesus hanya sebagai agama.
Padahal Yesus itu pribadi, saudara. Dia hidup. It's not about Christian. Tapi dia hidup. Hari itu saya menerima Yesus dalam hidup saya. Beberapa waktu kemudian saya mempercayai firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang percaya seisi keluarganya. One day. Suatu waktu in his time akan diselamatkan. Tidak mungkin, tapi saya percaya. Dan suatu waktu saya melihat orang tua saya menerima Yesus. Sampai hari ini. Yesus tidak pernah berubah. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan dunia. Mengikut Tuhan, saya menikah, diberi anak-anak, diberikan berkat oleh Tuhan. Anak-anak saya bekerja, ada yang kuliah, beberapa di antara mereka bekerja, dan ada yang masih sekolah. My little son is a photographer. Dia fotografer. Ada anak satu di Amerika, dia kuliah dan bekerja, dan ada my son juga. Suami saya, dia bekerja di bank dan dia meninggalkan pekerjaan dan memberi hidup untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini kami dipelihara, disertai Tuhan dengan luar biasa. Suatu waktu saya sudah melayani Tuhan. Dan kemudian saya mengalami sakit yang cukup lama. Dari 2008 saya sakit. Kami melayani Tuhan, sepertinya saya pikir saya rindu sekali. Saya gak ngerti apa-apa tapi saya ingin untuk melayani Tuhan. Tapi suatu waktu badai datang, tidak permisi. Dokter memvonis ada penyakit sulit. Dan saya menjalani pengobatan di Cina dan ke Singapura. Kemudian apa yang terjadi? Saya pulang dengan kondisi memburuk. Thank you. Tidak ada kesempatan untuk saya untuk bisa mengalami pemulihan. Dokter katakan sulit, very complicated. Tapi saya tahu bahwa Yesus nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah melupakan saya. Dan tidak pernah melupakan Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara mungkin Anda divonis dokter malam hari ini? Dengar baik, ada juru selamat, penolong. Dia sanggup menolong, dia sanggup menyembuhkan. Alkitab menyebut kuasanya tidak berubah. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya percaya bahwa dia sanggup menolong. Saya katakan Tuhan, kalau masih ada umur buat saya, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memberi kekuatan buat saya. Thank you, Father. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Bahwa dia penolong. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan lama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Tadi begitu saya masuk, this is the first time saya nyanyi sendiri dalam ibadah praise and worship. Waktu saya di Singapura, waktu saya menjalani operasi dan kondisinya memburuk, saya mimpi lihat ada banyak orang seperti ini, sudah. Ada choir, ada singers, tapi saya pikir nggak mungkin. Karena kondisi saya penyakit yang menyerang otak dan Anda lihat dengan kurus seperti itu. Tapi saya lihat, saya bilang mungkin Tuhan mau menolong saya. Mungkin saya mau disembuhkan Tuhan. Tapi secara manusia nggak mungkin Bapak Ibu. Saya dikurung di rumah dan kadang-kadang saya pengen lari, saya nggak tahu. Dari sakit dan udah campur dengan segala macam kesulitan yang kami lewati. Tapi kami tahu pasti Yesus cukup. Lagu yang saya tulis ini saya tulis dengan bercucuran air mata. Bukan dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan yang semua oke. Tapi dalam keadaan tidak ada alasan untuk saya berharap. Tapi saya katakan Yesus, you are the reason. Engkau alasan. Artinya jika Tuhan menolong saya akan tetap menyembah-Mu. Jika Tuhan tidak menolong membuka jalan menyembuhkan saya pun, saya akan tetap menyembah-Mu. Dan hari itu saya taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saya juga mempercayai bahwa Dia itu sanggup menolong. Dia sanggup menyembuhkan. Alkitab mencatat Yesus berjalan berkeliling berbuat baik, menolong, menyembuhkan dan melakukan banyak hal yang dahsyat. Dan saya percaya saya anaknya juga. Saya juga boleh meminta sebagai anak. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara hari ini Anda adalah anak raja? Boleh lambaikan tangan. Boleh naikin dikit volumenya please dan HE-nya. Boleh sekali lagi lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Anda dan saya anak. Dan tidak ada anak yang tidak didengar oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara Anda mengalami hal-hal yang sulit dan Anda lupa bahwa Bapa itu mendengar when we call upon His name. Hari itu saya menyembah Tuhan yang dahsyat. Saya katakan Tuhan, kalau masih ada umur buat saya percaya masih ada mujizat, masih ada kesembuhan. Itu saya imani. Saya tutup mata, buka mata, nggak terjadi apa-apa. Tapi saya percaya, Yesus, saya tidak lihat Engkau, tapi saya tahu Engkau Tuhan yang hebat. Hari itu saya mengambil keputusan tetap memilih untuk mencintai Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan tidak kecewa mengikut Tuhan. Ada berapa di antara saudara hari ini engkau mengalami sakit? Izinkan Allah menolong Anda. Izinkan Yesus menyembuhkan Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Malam hari ini ada satu firman Tuhan yang saya ingin kita buka bersama. Alkitab mencatat Dia yang menanggung setiap kelemahan kita. Firman Allah berkata bahwa Dia memikul semua kelemahan Anda dan saya. Matius 8 ayat ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita boleh baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Boleh kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Dialah dan menanggung penyakit kita. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya menyembuhkan sakit secara fisik. Para manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ada orang tidak sakit secara fisik, tapi engkau banyak mengalami luka. Engkau mengalami hal-hal yang sulit untuk Anda ungkapkan. Ada di antara saudara Anda tidak sakit secara fisik, nggak ada penyakit kanker, nggak ada penyakit yang lain, tapi jiwa Anda terkoyak. Tapi Anda mengalami luka-luka yang Anda bawa bertahun-tahun. Even Anda Kristen, Alkitab mencatat dengan jelas, Dia memikul semua kelemahan Anda dan saya. Dan penyakit kita Dia pikul, saudara. Kadang-kala kita menjadi Kristen, tapi kita ingin memikul semua penyakit kita, semua luka, semua apapun yang kita takutkan, saudara. Malam hari ini, izinkan Yesus mengambil semua luka, mengambil semua kelemahan kita. Izinkan Dia menolong. Bapak Ibu Saudara yang setuju boleh katakan amin. Suatu waktu saya berpikir, saya sudah mengikut Tuhan lama. Saya ingin share, this is the first time saya share di depan umum. Saya tipe dari waktu dulu kalau saya ngalamin masalah selalu ingin bunuh diri, saudara. Dan saya tidak bisa handle itu. Mungkin orang-orang berpikir, ini mah cuman dari dulu. Saya coba menabrakkan diri, saya coba minum baygon. Dan saya mengikut Tuhan, saya diselamatkan. Saya pengen bagikan suatu waktu. Ketika ada masalah sedikit, saya cepat sekali down. Cepat sekali ada keinginan untuk menyerah. Kadang saya dari malam sampai pagi nangis hanya dengan masalah kecil. Saya sudah menerima Yesus hari itu. Saya nggak tahu kenapa, saudara. Saya juga nggak enak share kepada orang yang lain. Cuma saya selalu simpan itu. Saya pikir apa saya ini terlalu lemah. Saya pikir apa saya ini mungkin something wrong. Enggak, saya nggak ada masalah apa-apa. Cuma saya selalu merasa ketika ada tekanan kayaknya menusuk banget. Dan itu bisa sampai kehilangan pegangan, saudara. Suatu waktu saya mengalami itu berkali-kali. Dan kemudian dalam hati saya Tuhan ingatkan saya bahwa sebenarnya saya dari dulu ngalamin depresi. Cuma saya nggak ngerti itu depresi atau bukan. Artinya bahwa orang kalau di luar negeri, orang konsultasi kepada psikiater itu kan dipikir itu gila. Padahal banyak kali orang mengalami kepahitan, luka, stres ringan, stres berat. Dan kemudian masuk ke depresi yang kita tidak pernah tahu, saudara. Suatu waktu saya tahu, Tuhan, ternyata saya ngalamin ini. Nangis saya dari malam sampai pagi, nangis. Di situ saya tahu bahwa Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit fisik saya, tapi Dia juga menyembuhkan luka yang saya nggak ngeh kalau saya masih luka, Bapak Ibu. Saya sudah ikut Tuhan luar biasa. Suami saya one of my best friend, the good husband ever. Sehingga ketika saya divonis dokter dan mengalami banyak hal, itu saya kadang ketawa sendiri. Saya nggak bisa handle. Saya udah kuat, saya nggak bisa handle. Suami saya peluk saya. Nah, saya pun tidak bisa cerita kepada orang lain dan nggak ngerti why. Sampai suatu waktu Tuhan katakan bahwa
Sebenarnya Tuhan bukan hanya menyembuhkan saya secara fisik, tapi Dia menyembuhkan luka lama saya. Ada berapa di antara saudara ada penyebab engkau tinggal di tengah keluarga yang kacau, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami hal-hal yang buntu, dan kadang-kala engkau berpikir bahwa engkau cukup kuat. Ada orang yang sudah mengalami stres, depresi, dan tidak kelihatan karena tampilannya bagus, karena tampilannya oke. Tapi sesungguhnya jauh kedalaman hati Anda ada rasa kesepian, ada rasa ingin menyerah, ada rasa kadang-kadang nangis yang gak jelas. Dan saya alami itu bertahun-tahun dan saya gak ngerti, saudara. Sampai suatu waktu dan saya tahu, saya bilang, Tuhan, ternyata Tuhan menyembuhkan saya. Ternyata Tuhan bukan hanya menyelamatkan saya dan menyembuhkan sakit fisik saya. Hari itu saya tahu saya produk yang gak pantas. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan mau pakai orang yang sakit, depresi? Suami saya ada, mana suami saya? Kalau masalah yang cukup besar saya gak bisa handle, sometimes saya bisa ketawa sendiri, saudara. Gak ngerti harus ngapain. Anak-anak pun tahu. Dan hari itu saya mendapatkan firman Tuhan. Sebab itu hari ini saya tahu bahwa ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Lukas 9 ayat 11. Akan tetapi banyak orang mengetahuinya lalu mengikut Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi tidak ada orang yang tidak sakit kemudian dia ke dokter minta obat. Tidak ada orang yang sehat kemudian dia minta ke dokter minta di kemo. Hanya orang yang sakit, hanya orang yang mengalami cancer yang dia akan datang ke dokter patologi. Hanya orang yang sakit jantung yang dia akan datang ke dokter jantung dan minta dicek, minta diobati. Tidak ada orang yang sehat dan Anda datang ke dokter patologi dan berkata bahwa saya ingin di kemo 21 kali. Tidak ada. Hanya orang yang sakit yang akan datang ke dokter dan diobati. Sama seperti Anda dan saya. Ada banyak orang yang tidak tahu kalau Anda sakit. Ada banyak orang tidak tahu kalau Anda memerlukan penyembuhan, saudara. Hari itu saya katakan, saya mau disembuhkan Tuhan. Saya mau. Dan saya tahu saya perlu kesembuhan. Dan hari itu, sampai hari ini, saya yakin Tuhan sembuhkan saya, saudara. Suatu waktu ketika saya sakit dan kondisi sulit sekali. Saya minder dan yang lain. Kadang saya nangis gak berhenti. Anak saya suka bilang, Mama kenapa bengong? Mama kenapa nangis? Dia gak tahu. Saya ngalamin pressure yang luar biasa. Di luar sakit fisik, saudara. Dan hari itu saya tahu. Saya bilang, Tuhan, saya sakit, saya mau sembuh Tuhan. Saya mau sembuh. Keesokan harinya, saya ketemu beberapa orang ganteng, cantik sekali. Saya share tentang ini. Tahu Bapak Ibu, apa yang mereka katakan dengan air mata dan seorang wanita cantik dia katakan, Pastor, saya sering dari malam sampai pagi nangis, ketawa, nangis, ketawa. Saya choir, saya melayani Tuhan, gak ada orang yang tahu. Saya ketemu satu orang lagi dan saya bilang, mungkin kamu mengalami depresi. Karena Tuhan bukan hanya menyembuhkan fisik, Dia menyembuhkan jiwa. Dari luar gak kelihatan, saudara. Dan kemudian dia katakan, ya saya sering mengalami itu. Kadang gak jelas tiba-tiba ingin marah, menyendiri, menarik diri dari orang lain. Dan saya yakin ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang sulit untuk Anda ungkapkan. But Jesus always be there. Yesus ada di sana, saudara. Saya ketemu seorang wanita cantik sekali. Dia berkali-kali ingin lompat
dari BNI, dari bank di atas dia bekerja. Dia Kristen, cinta Tuhan. Suatu waktu saya katakan, beri kesempatan Tuhan menolong sekali lagi. Hari ini, wanita ini cinta Yesus luar biasa. Dia gak jadi loncat. Dia bertemu dengan Yesus. Tuhan bukan, dia gak sakit apa-apa Bapak Ibu. Tapi dia merasa depresi. Ada berapa di antara saudara? Dari 2018 sampai 2019 banyak luka yang engkau bawa. Kadang gak ada orang yang tahu. Tapi hari ini jika Yesus ada di antara Anda dan saya. Dan dia berkata seperti kepada seorang yang di kolam Bethesda. Yang begitu dia ketemu orang lumpuh ini bilang, gak ada orang yang turunin saya ke air ini. Tidak ada orang yang menolong saya. Dan apa yang Yesus katakan kepada dia? Maukah engkau sembuh? Dia tidak tanya kamu bangkit berdiri berjalan. Tapi Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Hari ini ada berapa di antara saudara yang mau berkata jika Yesus ada di tengah-tengah kita? Maukah engkau sembuh? Dan engkau berkata, aku mau sembuh. Aku mau pulih. Aku mau mengalami Tuhan. Ada berapa di antara saudara yang setuju dan rindu? Boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin gak peduli dengan engkau. Ada banyak orang yang mungkin engkau harapkan. Dan mereka banyak kali tidak ada di sana. Tapi Yesus berkata, Dia El Shaddai, lebih dari cukup. He always be there for you. Dia gak pernah tinggalin sama sekali. I pray, Lord. I pray. May your love. We welcome you here, oh God. We welcome. Ada Bapa yang cukup, yang selalu berkata kepadamu, maju, do not give up. Jesus mighty name, Jesus mighty name. Di tengah keterpurukan saya, anak-anak saya sakit dalam waktu yang bersamaan. Air mata sulit untuk dihentikan Bapak Ibu. Tapi saya tahu Yesus itu lebih dari cukup. Yesus itu hidup. Anak saya usus bocor dan satunya lagi berhenti sekolah, divonis sakit oleh dokter. Siapa yang bisa nolong? Saya punya Tuhan yang luar biasa. Ada berapa di antara saudara percaya bahwa Tuhan itu lebih dari cukup? Andai tidak ada orang di samping Anda yang sanggup menolong. Ada berapa di antara saudara Anda mencari pertolongan kepada orang lain, tapi Anda kehilangan kesempatan. Tidak ada orang yang mungkin faithful, cukup faithful berdiri di samping Anda dan saya. Kabar baik, He always be there for you, no matter what. Dia akan selalu menyertai Anda apapun itu saudara. Alkitab mencatat, for God so loved the world that He gave His only and beloved Son. He gave. Dia telah memberikan anaknya untuk Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Jika anaknya saja dia beri. Ada berapa di antara saudara yang hari ini sakit? Ada berapa di antara saudara Anda membesarkan anak-anak yang bermasalah? Ada berapa di antara saudara Anda di tengah keluarga yang hancur? Ada berapa di antara saudara engkau mengalami kegagalan demi kegagalan? Ada berapa di antara saudara Anda dihianati, ditusuk dari belakang? Ada berapa di antara saudara Anda bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi Anda mengalami depresi, Anda mengalami stres yang nggak tahu harus buat apa? Kabar baik, Yesus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Setuju boleh katakan amin. Dia lebih dari cukup. Ada di antara saudara memiliki anak yang sedang terikat dengan narkoba, dan Anda pikir Tuhan tidak bisa menolong dia. Izinkan Yesus bisa menolong dia. Ada berapa di antara saudara dokter vonis, angkat tangan. Izinkan malam hari ini Yesus menyembuhkan Anda. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kuasa Allah dinyatakan buat setiap kita sempurna. Yang setuju boleh katakan amin.
Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Boleh katakan bersama dengan saya, Dia menanggung penyakit dan kelemahanku. 1, 2, 3. Penyakit dan kelemahanku. Boleh katakan sekali lagi, 1, 2, 3. Dia menanggung penyakit dan kelemahanku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Boleh angkat kedua tangan saudara, beri tepuk tangan yang terbaik. Name above all name. Nama di atas segala nama. Sama-sama katakan Yesus. Saya mengalami pemulihan. Yesus menolong saya tidak di tahun pertama, tapi saya harus berjalan tahun demi tahun. Sampai suatu waktu saya melihat bahwa Yesus, Dia punya waktu yang tepat. Ada orang langsung disembuhkan. Ada orang yang tunggu waktu Anda bersabar, tapi Anda percaya bahwa Dia telah menyembuhkan Anda. Dia telah memberikan itu kepada setiap kita. Tuhan memulihkan saya, bahkan memberi kesempatan yang saya tidak terlalu looking for. Saya disembuhkan oleh Tuhan dan diberi kesempatan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Sebab itu malam hari ini saya ada di belakang tadi nggak berhenti. Saya pengen nangis. Kenapa saudara? Karena ketika saya mimpi, saya lihat ada orang banyak, ada pujian penyembahan, ada choir. Kemudian saya lihat ada perempuan pakai gaun emas, ada desainer di sana. Tapi saya masih dalam keadaan sakit. Tapi ternyata ketika Tuhan menyembuhkan saya, Dia membuka jalan yang saya tidak berpikir terlalu lebih, saudara. Dia menyembuhkan saya dan diberikan kesempatan saya boleh melayani Tuhan lagi. Dan saya boleh membuatkan gaun-gaun untuk putri-putri dari luar negeri, dari dunia, Miss World. Dan boleh merancangkan gaun yang saya nggak pernah pikir Tuhan memberi kesempatan buat saya. Orang stres, orang depresi, sakit saudara, tapi Yesus tidak pernah berubah. Waktu saya sakit saya nggak pernah ngeluh, suami saya tahu. Hanya saya susah kadang menghandle ketika kesedihan itu datang. Sehingga ketika saya sembuh, saya nggak berani ketemu orang. My daughter sebelum dia ke Amerika, kalau saya jalan ke mall, kebetulan rumah saya di Puri, saudara. Saya ketemu orang, saya ingin lari selalu, tarik. Dia bilang, "Mah, sampai kapan mama begini?" Saya minder, saudara. That's why I know God healed me. Saya tahu Tuhan begitu luar biasa. Dia tahu cara mengangkat, memberi saya percaya diri. Waktu saya sembuh, saya minder. Saya ngalamin hal yang saya katakan, banyak hal yang saya harus menguatkan iman saya, menguatkan. Padahal Tuhan sudah sembuhkan. Dan Dia memberikan hadiah ini supaya saya juga ada sedikit keberanian untuk ketemu orang. Ketika saya sembuh, saya menyelesaikan sekolah Alkitab persis ketika saya sembuh, sekolah teologi. Dan di saat yang bersama Tuhan membuka jalan, saya merancang gaun bersama putri saya, seorang desainer juga. Miss World, putri-putri seluruh dunia. Dan di sana ada Jacqueline Selose, stres, depresi, pernah sakit, tapi diberi kepercayaan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Siapa yang menyembuhkan saudara? Yesus. Saya tidak melihat Yesus secara fisik, but I know Dia hidup dan Dia masih bekerja. Saya percaya kuasanya tidak pernah berubah. Alkitab mencatat Mazmur 121, penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Malam hari ini ada berapa di antara saudara percaya bahwa Yesus itu masih bekerja? Mari lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan kiri kanan, tell your neighbors, kuasanya tidak berubah. Anda boleh keluar dari kursi,
Katakan kiri kanan, kuasanya tidak berubah. Anda boleh keluar dari kursi, di samping kiri kanan boleh jabat tangan, katakan, kuasa Yesus tidak berubah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa di antara saudara percaya bahwa Yesus masih bekerja sampai hari ini? Lambaikan tangan saudara. Malam hari ini tidak ada orang hebat saudara, nggak ada. Tapi malam hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara. Jika Yesus ada di tempat ini dan masih bekerja. Satu kesaksian kemarin, seorang anak saya yang tidak ditayang, divonis dokter jantungnya bocor, hari ini hadir. Dan baru pulang dari Pineng, hasil keluar normal saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Siapa yang menolong dan menyembuhkan? Masih kurang kencang Bapak Ibu. Siapa yang masih bisa bekerja dan menyembuhkan? Mari angkat kedua tangan saudara. Siapa yang menyembuhkan? Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Yes, sing to Jesus. Nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus yang sembuhkan gua. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Mari angkat kedua tangan saudara, panggil dan sebut namanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Lambaikan tanganmu, nama Yesus, nama jemaat saja katakan nama Yesus, yang sembuhkan. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Malam hari ini, jika Yesus ada di tengah-tengah kita dan berkata, maukah engkau sembuh?
Kita percaya
Izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah saudara. Saudara yang sedang berdiri jemaat, beri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang di bagian belakang yang Anda tidak maju, angkat tanganmu, izinkan Yesus berjalan di hadapan Anda. Izinkan Dia bekerja. In Jesus' mighty name. Jangan takut akan apapun. Dia lebih dari cukup right now. Jesus mighty name, kesembuhan mengalir right now. Berdoa kasih setia Tuhan mengalir dengan tidak ada batasnya. Segala penyakit apapun itu, go in Jesus mighty name. Go in Jesus mighty name. You are healed. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Biar jemaat saja bersama piano. Nama Yesus. Yesus tangan Tuhan akan menolongmu ibu. Tangan Tuhan akan menolongmu. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Berdoa kesembuhan mengalir in Jesus mighty name. Keselamatan Allah turun dengan luar biasa. Aku berdoa in Jesus mighty name. Seperti Engkau menyembuhkan hamba-Mu Tuhan, sembuhkan setiap kami, sembuhkan Bapak ini in Jesus mighty name. Melihat dengan sempurna, normal. You are here right now in Jesus mighty name. I pray for this family. I speak bless and life. Engkau sekeluarga akan mencintai Tuhan dan melayani Tuhan tidak ada batas. Right now, Jesus mighty name. It's okay. I pray Lord, kasih setia Tuhan mengalir dengan tidak ada batasnya. Yes, Jesus mighty name.
Kesembuhan mengalir malam hari ini. Ada berapa di antara saudara yang di tempat duduk Anda tidak maju? Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat tanganmu. Dia sanggup menolong dan menyembuhkan Anda. Right now, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Right now, kelepasan terjadi. Right now. I pray that your love, Father, upon her. Ada banyak jalan yang kadang-kala tertutup, tidak seperti yang engkau minta, tidak seperti yang engkau harapkan. Ada banyak hal yang di luar yang Anda pernah pikirkan selama dan yang menjadi kerinduan hati. But don't be afraid. Engkau tidak mengikuti Tuhan yang mati. Engkau mengikuti Bapa yang hebat. Dia mendengar setiap your desire. Dia tahu inside your heart. Dia tahu seruan-seruanmu yang orang lain bahkan tidak tahu. Dan one day engkau akan melihat penggenapan demi penggenapan, dan akan membuat engkau terkagum-kagum. Berjalan saja bersama dengan Tuhan. Mujizat sedang disediakan. Tidak ada jalan yang terlalu sulit yang Dia tidak sanggup buka. Tidak ada cara yang terlalu sulit yang Allah tidak bisa buat. Receive right now. Keep in your heart His word. Simpan dalam hatimu setiap janji Allah. One day you will see His goodness. Right now, receive your portion anointing. Allah akan mengangkat engkau pada waktunya. In Jesus mighty name. Yes. Yes. I pray, Lord, in Jesus mighty name. Aku lepaskan kuasa kesembuhan mengalir dengan tidak ada batas. Dari ujung rambut sampai dasar telapak kaki. Terima kesembuhan. Dia sanggup memulihkan engkau. Sembuh pulih right now. In Jesus mighty name. Aku berdoa. Kami sepakat meminta. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini. Engkau berkata, tumpangkan tanganmu dan izinkan. Tumpangkan tangan kami dan izinkan kuasa-Mu mengalir. And I speak right now. Kesembuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi, tidak terbatas. Engkau dipulihkan, engkau sembuh, kuat, dan bisa melayani Tuhan lagi. Right now, I speak bless upon this family. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. I pray that your love, oh God, kasih setiamu mengalir dengan tidak ada batasnya. Aku berdoa setiap beban, pressure yang selalu menekan hidupmu dan tidak banyak orang yang tahu. Aku berdoa kasih setiap Tuhan mengalir atas hidupmu right now. Dia membebaskan engkau pulih sempurna. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Kekuatan baru selalu mengalir ketika tidak ada harapan sama sekali. Aku ucapkan kekuatan Allah mengalir, tidak ada batasnya. Right now, right now. Your name be glorified, oh God. Your name be glorified. Jesus, my saya stres, saya depresi banget. Saya stres banget, saya depresi banget, saya juga minder banget. Minta tolong didoakan juga. Sudah tahu nggak? Ribuan orang ada di gereja dan banyak sekali orang-orang yang mengalami seperti yang dialami mungkin saya. Siapa namanya? Daniel. Anda lihat dari casing kelihatan nggak kelihatan. Dan itu saya temui di tempat-tempat banyak. Dia struggle dengan bebannya. Kamu percaya Yesus sanggup menolong? Mari ada Bapak Ibu. Bapak-bapak mungkin bisa bantu Pak Arvin, Pak David. Pak David. My husband, Pak David. Ada di tempat ini saudara memiliki saudara, keluarga atau teman yang sedang mengalami depresi. Sebut namanya. Sebut namanya, angkat tanganmu di tempat kita duduk. Mari kita berdoa sepakat. Tuhan, firman Allah berkata Dia melepaskan, Dia melenyapkan semua kelemahan. Dia mengangkat semua beban hidupmu. Dan di dalam nama Yesus,
oleh kuasa bilu dan darah Yesus. Terimalah kesembuhan dari Allah. Allah membebaskan engkau, Allah memulihkan engkau, Allah menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhan. Dipenuhi engkau dengan kasih Tuhan, dipenuhi hidupmu dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami mempercayai bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Jika Engkau menyembuhkan hamba-Mu, sembuhkan Tuhan anak muda ini. Kami percaya, kami melepaskan kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Engkau tidak depresi, engkau dicinta oleh Tuhan. Engkau memiliki masa depan yang hebat. I speak right now, you are healed. Engkau disembuhkan, roh, jiwa, tubuhmu sempurna. Engkau tidak stres, engkau tidak minder, engkau tidak sakit. Engkau disembuhkan right now. Seperti angkat tanganmu saudara yang memiliki keluarga, anak-anak. Ada di antara saudara memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya ketemu dengan banyak teman yang memiliki anak-anak yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat. Ada di antara saudara memiliki teman keluarga. Saudara, mari angkat tanganmu. Sebut namanya, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sepakat kita berdoa. Father, we pray. Setiap anggota keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami yang mengalami sakit, mengalami depresi, mengalami hal-hal yang sulit, kami berdoa demi nama Yesus mengalami pemulihan yang luar biasa right now in Jesus mighty name. I pray, Lord. I pray, Lord. Tuhan, kami tahu you are here, Lord. Berjalan Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan. You are here right now. Aku berdoa biar kasih setia Tuhan mengalir tanpa batas. Kasih setia Tuhan mengalir tanpa batas atas Engkau, Bapa. Aku berdoa tangan Tuhan yang hebat ada atas hidupmu, Pak, in Jesus mighty name. Dan kekuatan kuasa Tuhan mengalir dengan sempurna roh, jiwa, tubuh. Engkau dikuatkan dan akan melihat anak cucu disertai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kami ucapkan berkat dan kekuatan dan kasih setia Tuhan mengalir dengan tidak ada batasnya right now in Jesus mighty name. Ada berapa di antara saudara anak muda yang hadir malam hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang muda, yang profesional muda, boleh lambaikan tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ada berapa di antara saudara yang ingin melakukan hal-hal, punya mimpi banyak, tapi kenyataan Anda sulit di depan. Kabar Yesus, kabar baik, Yesus, Dia tidak hanya menyelamatkan kita, Dia sanggup menolong kita apapun itu, saudara. Ada berapa di antara saudara yang bekerja profesional muda, anak muda, nah kau punya banyak sekali harapan, but sometimes tidak terjadi seperti yang kau harapkan hari ini. Izinkan Yesus menolong kita. Mari angkat kedua tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Nama Yesus yang pulihkanku. Kami sepakat berdoa right now in Jesus mighty name. Ada banyak orang yang saat ini mengharapkan banyak hal, dan kami tahu semua kami bisa dapat, semua kami bisa melihat dikenapi hanya di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat Allah mengalir dengan dahsyat, membuka jalan-jalan yang tertutup, memberi kekuatan saat engkau tidak ada harapan. Demi nama Yesus yang ajaib, saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Nama Yesus.
malam hari ini? Tujuh boleh katakan amin. Berapa di antara saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, Dia menolong Anda dalam pekerjaan, Dia menyembuhkan jiwa Anda, dan Dia mencurahkan kuasa yang tidak ada batasan. Anda percaya Anda telah menerima? Yang percaya boleh katakan amin. Pulang dan kagum dan bangga bahwa Yesus kita tidak pernah berubah. To you, I can do. Sing it. I can do all things, but you give me strength. Nothing is impossible to you. I believe in my faith. Nothing is impossible. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh yeah. I believe. 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 Say. I believe. I believe.
Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pada hitungan ketiga, kita akan sama-sama katakan Jesus. Setuju, boleh katakan amin? Tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang mengalami depresi, tidak ada orang yang mengalami kegagalan. Anda dan saya mengalami Yesus dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin? Angkat kedua tanganmu tinggi pada hitungan yang ketiga. Sama-sama Anda yang bisa loncat, yang masih kuat, ini haknya lumayan tinggi bro. Sama-sama begitu kita loncat di bawah, katakan Jesus. Seumur hidup, belum. Pakai band. 1. Seumur hidup dia akan memegang hidup Anda dan saya. Awal dan yang akhir. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan hidup kita. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. 1. Malam hari ini hanya nama satu-satunya yang kami sanjung seumur hidup, yang sedang mengerjakan mujizat buat setiap kami, yang berjalan menyertai kami. 1, 2,